Sosok itu terlihat marah, mukanya terlihat sangat pucat. Assalamualaikum, hai semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video part 2 kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Mbak Stefi. Kemarin kan di part 1 teman-teman sudah lihat videonya. Mbak Stefi diganggu di lorong tempat dia tinggal, di tempat parkiran, lalu di lift tempat petugas sampah. Buat teman-teman yang belum menonton part 1, saya sarankan untuk menonton part 1-nya dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti nggak bingung ketika melihat video yang part kedua ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan cerita-cerita Inces selanjutnya. Kita lanjutkan video part 2-nya kali ini, masih tetap di Inces. Di video kemarin kita sampai di lorong tempat Mbak Stefi sedang berjalan menuju ke kamarnya. Mbak Stefi waktu itu melihat ada sesosok perempuan rambut panjang, memakai baju putih yang tiba-tiba terbang menuju ke atas balkon, menuju ke lantai atas. Setelah kejadian itu, Mbak Stefi merasa selalu was-was dan dia selalu merasa, waduh, kalau seperti ini terus bisa sport jantung setiap kali dia pulang malam. Dan dia sudah mulai merasa tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Selain di tempat parkiran, di lorong depan kamarnya Mbak Stefi, dan di lift tempat petugas sampah, masih ada lagi beberapa tempat yang menurut Mbak Stefi itu angker karena dia melihat beberapa kali penampakan di tempat tersebut. Tempat itu adalah kolam renang. Singkat cerita, waktu itu adalah hari Jumat. Mbak Stefi ini mulai berenang pada pukul 5:40 sore hari. Pada sore itu hanya ada 3 orang yang berenang, yaitu Mbak Stefia sendiri, laki-laki paruh baya, dan yang ketiga adalah anak perempuan seumuran anak SMA. Mbak Stefi ini berpikir mungkin anak perempuan itu adalah anak dari laki-laki paruh baya tadi. Dia melihat anak perempuan itu hanya berendam saja. Beda dengan lelaki paruh baya yang berenang dengan semangat kesana kemari. Lalu sekitar pukul 6:20, Mbak Stefi menyudahi berenangnya pada hari itu. Berarti ini udah agak-agak maghrib ya teman-teman ya. Mbak Stefi ini melihat laki-laki paruh baya tadi sedang duduk mengobrol dengan petugas cleaning service di dekat pintu masuk. Lalu si Mbak Stefi ini berganti pakaian, tentu saja di ruang ganti. Dan setelah berganti pakaian, si Mbak Stefi ini berjalan melewati tempat si anak perempuan tadi yang diam beredam saja tidak melakukan apa-apa. Tapi Mbak Stefi sangat amat terkejut karena dia melihat perempuan tadi sudah mengapung di atas air. Lalu Mbak Stefi berteriak dengan sangat kencang pada waktu itu. Tentu saja karena dia panik dan kaget melihat kejadian tadi. Mbak Stefi berteriak, "Pak, ini anaknya tenggelam, tolongin Pak, cepetan." Laki-laki parubaya itu dan petugas cleaning service langsung berlari menghampiri Mbak Stefi. Mbak Stefi lalu terus berkata, "Pak, ini cepetan Pak, anaknya tenggelam, cepetan Pak, tolongin Pak." Lalu petugas cleaning service itu berkata, "Mana Mbak yang tenggelam? Orang nggak ada siapa-siapa kok di sini." Lelaki parubaya itu pun berkata, "Iya Mbak, kolam renangnya kosong kok, nggak ada siapa-siapa." dan pada saat Mbak Stefi melihat ke arah kolam renang tempat perempuan tadi mengambang, ternyata kolam renang itu kosong, tidak ada apa-apa. Lalu Mbak Stefi menceritakan apa yang baru saja dia lihat kepada lelaki parubaya itu dan petugas cleaning service tadi. Tapi mereka berdua tetap saja berkata bahwa tidak ada siapapun yang tenggelam di kolam renang itu. Kalau begitu, siapa yang barusan tadi Mbak Stefi lihat? Kejadian itu tentu saja menambah pengalaman menyeramkan buat Mbak Stefi. Mulai dari awal dia melihat penampakan di tempat parkir, lalu dia melihat Diki, anak dari tetangga sebelahnya, berbicara sendiri, lalu dia juga melihat petugas sampah yang dia yakin sekali ada di belakang yang tiba-tiba menghilang, lalu ditambah lagi dengan kejadian di kolam renang barusan.
Mbak Steffi mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih di apartemen ini? Kenapa dia selalu melihat hal-hal yang tidak baik? Puncak dari kejadian ini semua adalah ketika Mbak Steffi mencoba untuk bersantai di taman di atas apartemen. Dan kejadian ini bukan hanya Mbak Steffi saja yang melihat, tapi ada 2 orang penghuni lain dari apartemen itu yang melihat kejadian serupa. Bahkan kejadian ini bisa dibilang sangat ekstrim karena terjadi di siang bolong, yaitu tepatnya jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu, kebetulan si Mbak Steffi ini ingin bersantai di apartemen. Dan ketika dia melihat ke jendela, dia melihat taman yang ada di atas apartemen itu. Lalu dia berpikir, coba ke taman di atas apartemen, mungkin dia bisa menghirup udara segar. Lalu Mbak Steffi berjalan ke arah taman di atas apartemen itu dengan menaiki lift. Setelah sampai di taman, dia melihat ada 2 orang perempuan yang sedang berselfie ria di taman tersebut. Mbak Steffi berjalan mencoba untuk mencari tempat yang teduh. Lalu dia duduk di antara pepohonan. Sambil menikmati udara sekitar, Mbak Steffi mulai membaca berita-berita yang ada di handphonenya. Lalu, 2 perempuan yang tadi dia lihat sedang berselfie ria itu tiba-tiba berteriak dan berlari ke arahnya. Mbak Steffi kaget. Lalu dia bilang, Mbak, kenapa? Kok pada lari-larian? 2 perempuan itu berteriak sambil bilang, ayah jurig. Jurig itu dalam bahasa Sunda artinya setan ya teman-teman ya. Jadi perempuan itu melihat ada setan katanya. Mbak Steffi lalu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat ada di mana jurignya. Tapi Mbak Steffi tidak melihat apa-apa. Tepat pada saat Mbak Steffi ini melihat ke arah lift yang berada di belakangnya, dia melihat sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak seperti yang ada di film-film, tepat berada di belakangnya dan melihatnya sambil melotot. Tapi baju yang dia kenakan bukan berwarna putih, melainkan merah tua. Saat itu Mbak Steffi hanya bisa diam dan tidak bisa berteriak ataupun menggerakkan tubuhnya. Sosok itu terlihat marah, mukanya terlihat sangat pucat dan benar-benar menakutkan sampai tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Beberapa saat kemudian, sosok itu pun tiba-tiba terbang ke atas, lalu menghilang, disertai dengan tawa yang sangat menyentuh. Setelah itu, Mbak Steffi dan 2 orang perempuan yang tadi langsung berlari menuju ke arah lift dan mereka semua berkumpul dalam satu lift. Lalu Mbak Steffi bertanya kepada perempuan tadi, kalian lihat nggak yang barusan aku lihat? Dan 2 perempuan itu hanya bisa mengangguk. Mereka kelihatan masih shock dengan pemandangan yang tadi. Lalu Mbak Steffi tanya lagi, terus kalian denger nggak tadi dia ketawa? Kedua perempuan itu hanya menjawab iya sambil mengangguk. Lalu Mbak Steffi keluar di lantai 15 dan langsung menuju ke kamarnya. Dia merasa sangat lemas karena kejadian yang barusan itu sangat membuat dia shock. Lalu Mbak Steffi hanya berpikir bagaimana cara dia bisa bertahan di apartemen ini sampai masa sewanya habis. Nah, itu dia teman-teman, cerita pengalaman tentang Mbak Steffi ya, yang tinggal di apartemen di Bilangan, Jakarta, tepatnya di lantai 15. Gimana menurut kalian? Seram nggak? Kalau kalian sendiri yang merasakan pengalaman itu, kira-kira kalian akan melakukan apa ya? Apakah kalian langsung pindah dari apartemen itu atau bertahan seperti Mbak Steffi sampai masa sewanya habis? Komen di bawah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe ke channel ini supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari Inces selanjutnya. Dan jangan lupa juga klik like-nya jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga follow Instagram aku @inalunadasana. I see you soon. Bye. Assalamualaikum.